Kali ini kita mau ngomongin tentang Pedro Acosta. Karena ini kan anak baru, rookie. Aprilia cuma nawarin 4 juta euro, di Yamaha 12 juta euro. Siapa yang lebih konsisten ridernya di musim ini? Siapa yang punya kans untuk menang? Siapa yang bisa jadi juara dunia? Itu ditentukan di Jerez. Hai, selamat datang di Pedok Talk. Mas Joni Lono Mulya dan ada Lucy Wiryono kembali lagi hadir di sini. Tentunya meskipun ini race lagi libur 3 minggu, udah berasa kayak summer break ya Mas Joni. Lama bener nih gara-gara Argentina batal. Iya. Tapi meskipun begitu, ternyata banyak banget kejadian yang ada-ada aja gitu ya. Kayak waktu kemarin kita bilang, ya emang lagi gak ada apa-apa sih sejam kemarin ya kan. Kita ngomongin Iya. terus keluarlah Liberty Media akhirnya juga udah resmi gitu kan, Betul. mengumumkan bahwa dia akuisisi Dorna. Nah, itu juga akan kita obrolin juga sedikit sih sebenarnya Mas Joni. Tapi kita mulai dulu supaya tidak panjang lebar karena semua pasti mau siap-siap makan ketupat dan masak ketupatnya dulu baru makan ya. Betul. Kita langsung mulai tak hari ini dengan News Flash. Kita buka news flash yang pertama adalah dengan resmi sudah Liberty Media mengakuisisi Dorna dengan persentasenya 86% ya Mas Joni. Betul. Jadi masih 14% ada Carmelo Ezpeleta ya. Masih. Betul. Tapi kan orang-orang pada mikir gitu ya. Ya. Berarti dikit banget dong cuma 14%. Betul. Kak, itu valuasinya 14% yang dia punya sekarang mungkin sama dengan 100% yang dia punya sebelum bahkan Bridgepoint masuk. Jadi tuh value-nya udah tinggi banget. Jadi makin kaya deh tuh. Kan keluarga Ezpeleta. Jadi siapa tahu mau ngangkat anak gitu ya. Aku gak mau jadi istri, gak boleh dong berkawin. Iya. Tapi kalau mau angkat Opa Carmelo, mau cari anak angkat gitu, aku sih siap banget. Siap banget untuk mengelola uang. Aku tuh dicoba dengan uang yang banyak, aku siap banget. Siap. Katanya kan kalau uang banyak itu bukan rezeki, itu adalah cobaan. Nah, aku mau dicoba dengan hal seperti itu. Ya, jadi siapa yang nggak mau? Dan satu hal, kalau orang nyangka masuknya Liberty Media itu langsung mengubah segala macam aturan atau regulasi, itu enggak. Karena ternyata kan Carmelo Ezpeleta masih tetap CEO. Dia masih akan mempertahankan istilahnya aturan yang telah dibuat, sehingga tetap mempertahankan istilahnya ya MotoGP yang ada. Kalau umpamanya benar-benar pure murni dipegang oleh Liberty, mungkin itu dia akan ngacak-ngacak aturan, regulasi, dan segala rupanya. Nah, Carmelo Ezpeleta itu tetap bertahan nanti di konsorsium Liberty dan juga Dorna ini agar kesinambungan MotoGP mulai dari kelas-kelasnya itu tetap bertahan. Dan jangan lupa juga masih ada tantangan. Kan banyak yang bilang, udah deal. Ternyata masih harus menunggu proses juga, Jeng. Makanya baru akan deal tahun depan. Mereka itu akan istilahnya akan ada institusi hukum yang akan men-trial apakah aturan ini benar-benar sah, terus bisa langsung berjalan atau gimana. Seandainya ternyata di tengah jalan ada dokumen-dokumen yang tidak sesuai, mungkin dianggap monopoli atau apa, ya bisa jadi apa yang telah diumumkan nanti di akhir musim malah tidak kejadian. Itu jadi artinya masih proses tuh, Jeng. Iya sih, meskipun sebenarnya kayaknya kalau ngelihat dari sisi Liberty-nya gitu, kalau mereka udah bikin announcement yang segitu gedenya, apalagi pas kemarin lagi ngeluarin press release, mereka tuh juga mengadakan investment call, bukan press con ya, tapi investment call. Jadi semua tuh boleh dengar, media juga boleh ikutan, kita dikasih tahu nomor teleponnya, jadi untungnya ini bebas pulsa gitu ya nomor teleponnya, jadi kita boleh dengerin tuh apa aja yang dikatakan sama George Maffei, CEO-nya dari Liberty Media. Tapi kalau dari sisi kita sebagai penonton, aku tahu nih Mas Joni, banyak banget yang nanyain juga, nanti hak siarnya gimana? Apakah nanti akan jadi seperti F1? Gimana? Jujur itu belum didetailkan gitu ya, tapi yang pasti kalau dari ranah netizen itu banyak yang bilang katanya, ini tuh Liberty tuh udah ngancurin F1, makanya MotoGP akan kayak gitu. Jadi kalau menurut aku ya Mas Joni, jadi ini tuh adalah si purisnya F1 yang ngomong kayak gitu. Kita nih sebagai purisnya MotoGP nggak usah ikut-ikutan dengerin apa katanya purisnya F1 karena mereka tuh emang udah nggak suka sama F1 yang versi baru ini. Kalau menurut aku akuisisi ini bisa membawa sebuah kebaikan di mana menurut aku kita bisa menjadi apa ya kita orang Dorna MotoGP
MotoGP itu bisa menjadi lebih populer daripada Betul, sebelumnya gitu setuju. ya kan? Setuju, Menurut Jo. Mas Joni sebenarnya it's a good thing atau it's a bad thing sih gitu? Jadi kalau saya melihat bahwa tetap adanya Carmelo Ezpeleta ini menjadikan si MotoGP tetap pada track yang ada. Karena kita tahu Carmelo Ezpeleta udah pegang MotoGP dari 1980-an. Oh iya 89 apa? Iya, di Ya kan? situ. Dan dia juga kemudian kan bagaimana dia mengubah dari 2 tak ke 4 tak. Bahkan dia Mm. masih tetap istilahnya kekeh tidak mau menjadikan MotoGP itu murni untuk pindah ke mesin listrik. Karena dia bilang, nanti kayak F1 dong yang selama ini ciri khasnya suara yang menggelegar, pergantian gigi yang begitu indah didengar, dengan pindah ke listrik itu jadi hilang. Makanya Carmelo Ezpeleta meskipun istilahnya digabung dengan Liberty dengan kehadiran Carmelo Ezpeleta tetap istilahnya mempertahankan MotoGP kalau istilah yang ramai sekarang tetap pada marwahnya jeng gitu. Ya sih benar. Tetap pada marwahnya gitu. Setia pada kodratnya. Nah, itu Betul. tadi udah soal Liberty Media yang Liberty. mengakuisisi Dorna. Pokoknya udah tenang dulu, nggak ada banyak perubahan juga untuk soal hak siar dan lain-lain. Nanti kita tanyakan kepada Trans7 ya. Trans7 masih aman sampai Iya, 2026, tenang ya. betul. Nah, terus soal yang lagi rame juga baru dikonfirmasi beberapa hari yang lalu soal Fabio Quartararo yang akhirnya Iya, perpanjang dengan Yamaha sampai 2026. betul. Kita Betul. udah apalkan ini gitu ya Mas Joni ya, bakar menyan, terus jaga lilin, terus nyemil melati, dan ternyata bener keluar nih gitu Fabio Quartararo. Jadi banyak hal-hal yang akhirnya menunjang Fabio Quartararo mengambil keputusan ini. Tapi Mas Joni sih aku yakin Mas Joni gak kaget ya gitu. Enggak. Karena ternyata keluar juga beritanya. Aprilia cuma nawarin 4 juta euro, di Yamaha 12 juta euro. Meskipun ini disclaimer ya, kalau ngomongin soal kontrak rider itu memang nggak ada numbers yang tepat. Tepat. Karena itu emang bener-bener bisik-bisik aja. Kita nggak pernah tahu dibayarnya berapa. Tapi emang gosip-gosipnya ini tahu dari mana sih angka segini orang jurnalis-jurnalis ini Mas Joni sebenarnya? Biasanya ini berdasarkan patokan yang ada, John. Karena mereka kayaknya udah punya istilahnya patokan rate untuk tim pabrikan. Tim pabrikan Oh, pasti akan oh. mengontrak pembalap itu dengan nilai tentu yang tidak lebih kecil. Karena dengan Mm, pabrikan ini artinya benar-benar berbagai macam benefit itu diberikan kepada si pembalap, mulai dari mungkin sponsorship, kemudian juga istilahnya ya tidak ada istilahnya kalau pembalap satelit kan masih ada mesti kontrak tambahan nih, ganti ini, ganti itu karena benar-benar fuel di cover sehingga si pembalap benar-benar istilahnya bisa dengan leluasa konsentrasi untuk balapan jeng. Nah, dengan kontrak 2 tahun ini pun idealnya memang kisarannya seperti itu dan ya di sempat dapat bocoran kenapa waktu itu rame si si Aprilia mulai mendekati. Aprilia itu langsung menyodorkan istilahnya nilai kontrak seberapa buat Fabio Quartararo dan tentunya mm, pasti tidak mm. akan sama dengan kondisi saat ini kan kemarin memang Quartararo 2 tahun awal itu memang tidak lebih tinggi cuman kemudian ramai dan harganya itu sempat santer bocor entah mungkin WA Group atau kebocoran apa itu diketahui oleh jurnalis luar bahwa nilainya 4 juta euro dari Aprilia. Makanya kemudian rame tuh, wah Fabio Quartararo kayaknya bakal merapat ke Aprilia nih dengan kondisi berbagai hal di istilahnya fakta-fakta bahwa Quartararo ini memang pembalap yang istilahnya penuh daya juang, istilahnya kasih motor apa aja dia akan berusaha semaksimal mungkin dengan Mm-mm. ya, kontrak yang nilainya lebih tinggi dari Yamaha. Belum lagi kan ya banyak banyak santer kejadian juga Quartararo tidak tidak istilahnya tidak happy gitu dengan kondisi saat ini di Yamaha Ya. meskipun sampai dia istilahnya mengkritik salah satu terbitan berita di Prancis bahwa ini kok kabar bilangnya gue tukang komplain sih padahal kan kondisinya gue jelaskan apa adanya sampai akhirnya si pihak media Prancis itu pun meralat tulisan atau mengubah judul tulisan itu soal apa yang diungkapkan Quartararo. Jadi saya rasa kemudian Yamaha melihat nih, wah kalau sampai kehilangan Mm. Quartararo, siapa yang mau kita bidik? Kagak ada jeng. Oke. Mau Fermin Iya iya Aldeguer benar-benar. udah ke Ducati, mau Mm. Pedro Acosta Ducati. pasti udah jadi anak mas KTM. Siapa? Ke Ya, pembalap kaliber dia. itu yang bener-bener top of the line-nya udah nggak ada. Dan sementara kalau pamannya
mempertahankan Quartararo, dia itu istilahnya masih punya motivasi lebih, di mana dia ya dari awal saat bergabung dengan Yamaha menunjukkan prestasi yang cukup baik. Sampai kemudian dia berstatus Yamaha pabrikan, dia berhasil mempersembahkan kemenangan dengan motor istilahnya ya apa adanya gitu. Nah, saat ini dengan segala investasi Yamaha, mulai menggait si Massimo Bartolini, Marco Nicotra, kemudian juga ada kerjasama dengan Marmorini, dan bahkan kan apa yang kemarin sempat Quartararo tanda tangan dengan Marmorini itu udah di istilahnya dipenuhin gitu. Kan kamu pengen top speed, aku kasih nih. Artinya dari berbagai macam istilahnya itikat baik Yamaha ini setidaknya menyentuh nurani Quartararo untuk bertahan dan sadar apa iya kalau saya pindah ke Yamaha dari Yamaha akan bisa diperlakukan seperti ini. Jadi saya rasa ya apalagi kemudian ya Yamaha tanda petik juga sadar gitu. Wah, kalau kalau begitu nih kunci untuk mempertahankan Quartararo apa nih? Ya udah dinaikkan nilai kontraknya, Jeng. Ini. Menyentuh hati nurani dan juga menyentuh saldo, ya kan? Itu paling penting. Soalnya, nah sekarang yang aku pengen tanya ke Mas Joni gitu ya, kalau Iya, kita ngomong-ngomongin soal angkanya gitu, betul. sangat spektakuler menurut aku. Iya, Kalau dibandingkan sama juara dunia 2 kali Pecco Bagnaia, betul. yang ini kan menurut rumor, jadi angka yang beredar dari ya di banyak lah yang ngomongin gitu. Ya Pecco tuh dibayarnya ada yang bilang 6 juta, ada yang Iya, bilang 7 juta, bahkan iya, bisa 10 juta juga. iya, iya, Tapi yang pasti itu jumlahnya di bawah Fabio Quartararo. iya, iya. Nah, aku pengen tahu aja sih pendapatnya Mas Joni dengan si juara dunia 2 kali back to back, Pecco Bagnaia. Anggaplah dia 7 juta euro gitu ya. Iya, iya, Udah terbukti 2 kali juara dunia. betul. Dengan Fabio Quartararo, spektakuler banget 12 juta euro. Menurut Mas Joni gimana? Saya melihat bahwa kondisi Ducati dengan Yamaha saat ini agak berbeda, Jong. Kalau Ducati, Hmm, saya rasa udah banyak mengeluarkan istilahnya investasi untuk mengembangkan motor sejauh ini sampai istilahnya menurunkan 8 motor. 8 motor itu berarti ya jangan kemudian atas, oh 8 motor ini menguntungkan. Enggak juga, karena si Ducati harus spend budget untuk memberikan teknisinya, untuk memberikan gaji juga hal-hal yang lain investasi apa dan bahkan dengan motor yang banyak ini resiko kerusakan pun makin besar. Investasi itu yang membuat lebih besar. Nah, sementara Yamaha setelah ditinggal pergi oleh RNF sebagai tim satelit, praktis mereka istilahnya tidak ada dana yang dibuang lagi untuk spend kemana. Jadi benar-benar istilahnya cash flow-nya itu hanya di pabrikan dan sejauh ini pun tahun lalu kan tidak terlalu banyak mengeluarkan banyak budget. Artinya tabungan mereka itu bertambah 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 dan baru dikeluarkan ini di 2005 2006 dan juga sepertinya kenapa dia meningkatkan kontrak yang cukup spektakuler untuk Fabio Quartararo, mereka sudah langsung hmm, visioner jauh ke MotoGP 2027, Jeng. Di mana mereka mungkin akan oke. kalau dengan Quartararo karakternya itu seperti apa, plus nantinya mungkin saya melihat Alex Rins jika mungkin performa feedback dan ininya membuahkan hasil yang cukup bagus, ini tetap akan dipertahankan sehingga Hmm. istilahnya kontribusi keduanya ini akan bisa mendesain, meriset basic motor yang cukup kompetitif untuk regulasi baru di 2027. Jadi nilai hasil kontraknya ini jangan dilihat dari jangka pendek, mahal banget ya. Ini sepertinya long term hingga nanti menghadapi MotoGP 2027, Jal. Jadi emang ini adalah budgeting untuk 2027. Kita udah ngomongin nih minggu lalu. Jadi kalau misalnya kalian sempat skip, ini apa sih maksudnya regulasi baru? Tonton aja Iya, episode yang ini. Jadi yang ini betul. episode minggu lalu kita bahas detail kira-kira bocoran regulasinya juga kurang lebih kayak apa. Mas Joni udah cerita juga di situ. Nah, kita lanjut berarti Mas Joni, grid yang sudah confirm untuk tahun 2025 adalah Pecco Cukup Bagnaia banyak. udah aman. Betul. Brad Binder udah Benar. aman. Fabio Quartararo udah aman Oh, di Monster Energy Yamaha. iya. Luca Marini Cakep juga ini. udah aman. So far Betul. baru itu aja ya. Johan Jarko, Oke. Jam. Johan Nah, Jarko 2 tahun loh. oh ya, Johan Zarco Iya, juga. Oh ya, dari 2 betul. tahun. Iya, iya, iya. Iya. Betul. Benar, benar, benar. Nah, terus berarti ya udah kita tinggal tunggu efek domino efek selanjutnya yang akan dikonfirmasi. Karena yang berarti kalau Fabio Quartararo udah cek, Pecco Bagnaia udah cek, yang paling gede adalah Jorge Martin kayaknya ya. Iya, itu Jam. Sangat Tinggal nggak tahu nih. ditunggu-tunggu. Nah, berhubungan
Ini berhubungan dengan berita yang selanjutnya, Mas Joni. Mhm Jadi mhm. aku juga baru aja baca, ini kan kemarin udah heboh juga tuh, minggu lalu kita omongin soal Pertamina Enduro VR46. Iya Terus udah gitu kemarin keluar juga, katanya Ducati udah memberikan ultimatum, cih ya. Dia udah memberikan deadline tuh ke Prima Pramak. Karena Prima Pramak nih juga situasinya kayak, ini jadi sebenarnya gimana sih? Karena minggu lalu kita udah ngomongin Bortoy udah bilang bahwa enggak kok kita tetap sama Ducati. Udah iya, sempat soalnya siar kabar dia mau merapat ke Yamaha juga. betul Tapi betul. dia bilang kita udah tahun sama Ducati dan dapat 2 spek Spek pabrikan pabrikan. motornya, Iya ya kan. Tapi Ducati ini katanya mau ngasih cuma satu doang nih ke iya, semua tim satelit. Ini betul. nggak tahu nih. Nah, Ducati terus keluar berita juga bahwa dia memberikan tenggat waktu untuk Prima Pramak memberikan keputusan sebelum tanggal 6 Juni, katanya Iya begitu. iya iya. Tuh Sebelum kan. sebelum sebelum Terus sebelum Mugello tuh kayaknya deh, atau tepat di Mugello sebelum kayaknya. Mugello. Iya Bener. Nah, ini berarti sebetulnya mana yang bener nih katanya Borsoy bahwa memang udah 2 tahun dan 2 spek pabrikan atau gimana? Karena Ducati mengeluarkan deadline ini gitu kan. Gimana Mas Joni? jadi saya masih melihat bahwa tim prinsipalnya atau Paolo Compinotti ini kan sosok istilahnya tim prinsipal yang berusaha tanda petik untuk mencari benefit juga, Jeng. Nah, selama ini Ya, di Pramac Racing ini kan sempat juga turun naik kan, sempat dia sama kripto, ternyata kriptonya juga bermasalah seperti di RNF, ada tuh dia harus mundur sampai akhirnya dia gabung dengan istilahnya dengan asuransi. Artinya dengan mungkin bertahan di Ducati secara ekonomi tidak bisa mendapatkan benefit lebih besar. Ya, betul dan betul. juga kalau kita melihat oke dia berstatus tim skuad pabrikan B hasilnya Ducati artinya dapat motor pabrikan yang sama dengan tim pabrikannya. Akan tetapi kan istilahnya pengeluaran hariannya tentu akan lebih besar. Nah, kalau tidak ada sponsor yang membadai sementara pengeluarannya tinggi, ya tentu tidak ada keuntungan. Dan belum lagi kondisinya Mm-mm. saat-saat ini posisi tawar Pramac Racing dengan menggantungnya istilahnya nego Jorge Martin yang istilahnya kan Jorge Martin belum mau memperpanjang kontrak dan dia bertekad kalau Mm-mm. umpamanya tidak ke Ducati pabrikan ya jangan dibicarakan dulu. Ini tentu membuat istilah sponsor-sponsor pun tahun depan kagak ada pembalap yang hebat kalau begitu kalau umpamanya dengan Ya. kondisi saat ini. Nah, katakanlah Mm-mm. bila dia menerima pinangan Yamaha dengan istilahnya ya motornya kan istilahnya tidak terlalu dan pastinya antara Eropa dengan Jepang itu untuk leasing atau penyewaan motor biasanya mereka tuh menyewakan motor bukan beli. Kalau KTM mungkin bisa Mm-mm. tuh jadi tuh beli motornya Oh, segala macamnya dengan harga berapa. Nah, kalau Jepang dan Eropa biasanya tuh di lease atau dipinjamkan. list. Tuh. Kemudian ada Mm-mm. biaya-biaya istilahnya perawatan, biaya spare part. Ini sepertinya mungkin lebih menggoda penawaran dari Yamaha. Nah, kalau sampai Ah, kemudian katakanlah mereka berdua antara Yamaha pabrikan dengan Pramac ternyata bisa mendesain atau membangun sebuah kombinasi saling memberikan informasi karena kalau mamanya katanya Pramac Racing gabung dengan Yamaha ini nantinya akan menggunakan spek motor yang sama persis dengan tim pabrikan. Tentu akan ada feedback ya. masukan dari pembalap-pembalapnya dan ya syukur-syukur bisa makin mengakurasi riset dari Yamaha M1 ke Mm. depannya. Dan dengan kemudian itu juga Pramak bisa istilahnya menambah atau mencari investor untuk sponsornya. Dan jangan lupa Pramak Mm. juga kan istilahnya mainnya itu sebenarnya kan generator. Generator-generatornya itu banyak istilahnya digunakan di industri-industri yang notabene investornya adalah dari Jepang. Kalau umpamanya dengan Yamaha bisa dapat jadi, ya bisa memberikan jaminan loh. Gue kerjasama dengan Yamaha lo yang dari Jepang, masa lo nggak mau istilahnya menerima kerjasama dengan investor-investor Jepang yang lain. Jadi secara skala Oh, ekonomi yang saya lihat dari Paolo Compagnotti melihat bahwa Yamaha sebagai opsi. Nah itu sebabnya Ducati sadar nih, kalau sampai hilang, buset, udah selama ini menjadikan Pramac Racing sebagai istilahnya tim bibitan, tim juga memberikan feedback pengembangan. Kalau sampai hilang, pasti akan bikin gerah si Ducati pabrikan. Gitu, Jen. pantesan. Jarang-jarang kan sebetulnya. Sebenarnya tuh kayak udah otomatis aja gitu ya Iya, Mas Joni. Ya iya, udahlah pasti Prima Prama. Udah pasti sama Ducati sama siapa lagi. Tapi iya. kok sekarang keluar deadline dari
dari Ducati Ducati. Nah, pabrikan, itu betul. sebenarnya kita tuh harus bisa, oh emang bener nih, jangan-jangan Betul. lagi nego-nego sama Yamaha juga, karena biasanya nggak Betul. pernah loh kalau deadline seperti ini, Setuju, ya kan? setuju, setuju. Biasanya tuh udah langsung menggulung aja gitu. Ya udah kita tinggal tunggu lah, karena sebetulnya di luar rider-rider yang siapa akan kemana, salah satu plot twist yang seru juga dilihat adalah ini gimana nih Yamaha Betul. move-nya untuk bisa mendapatkan tim satelit. Dia Satelit. lobbynya tuh soalnya juga agresif, makanya kita tinggal tunggu nih Betul. siapa yang akhirnya gitu ya. Nah terus sebelum kita tutup segmen News Flash, ini ada salah satu pendapat dari sang legenda MotoGP Iya, Legend, siapa lagi kalau bukan Grosso. Andrea. Mas Joni juga sempat ini sih, Iya, iya. jadi dia bilang, race MotoGP itu udah ada di Qatar, udah ada di Portimao, tapi menurut dia sebetulnya itu belum menggambarkan potensi yang sesungguhnya, karena nanti begitu tiba di Heres, Jerez iya. baru kelihatan. Kalau kita kan nungguin Harris tuh sebenarnya regulasi 2027 gitu ya. Iya, Tapi kalau untuk siapa yang lebih konsisten ridernya di musim ini, siapa yang punya kans untuk menang, siapa yang bisa jadi juara dunia itu ditentukan di Harris. iya. Karena kalau menurut Andrea Dovizioso, karena ini track yang sebetulnya Harris tuh agak bosan ya. Ya nggak sih Mas Joni? Karena Betul, betul. tracknya kecil, terus udah gitu juga bukan fast track, malah slow gitu kan, Betul. dan very Iya, technical sebetulnya. betul. Nah, kalau menurut primbonnya Mas Joni, ilmu cocok loginya, kenapa sih Andrea Dovizioso bilang di Harris deh dilihatnya gitu, baru ketahuan nih ridernya tuh siapa yang punya potensi besar 2024. Pertama ya kalau kita lihat sebenarnya Heres kan istilahnya udah begitu dihafal oleh semua pembalap karena mereka sejak kelas dari dasar mungkin sebelum karir MotoGP udah tampil di Heres. Itu pertama, artinya mereka udah punya gambaran baik siapapun udah kenal seperti apa karakter Heres. Yang kedua adalah memang benar yang karakter Heres ini adalah sirkuit yang teknikal dan juga bukan istilahnya mendewakan kehebatan dari motor dari sisi teknis mesin atau dari sisi teknis aerodinamika, tapi juga Ya. kemampuan atau strategi si pembalapnya. Kalau kita ingat di Mm-mm. 2020 bagaimana seorang Maverick Vinales cukup hebat di kualifikasi, bahkan dia bisa start di posisi terdepan, tapi kemudian di balapan Ya. strateginya kalah oleh Fabio Quartararo. Nah, ini sepertinya yang Ya. dilihat oleh seorang Andrea Dovizioso, pembalap tidak hanya cuma mampu tampil dengan motor yang bisa membuat dia juara, tapi juga bagaimana menjadikan motor itu kekuatan kombinasi antara skill dan kemampuan motornya bisa meraih kemenangan. Dan kalau kita ingat bagaimana di era-era sebelumnya juga duel yang sangat-sangat diingat sama banyak orang itu duel Valentino Rossi, Tete Gibernau, tikungan terakhir, kemudian juga Marc Marquez dengan Jorge Lorenzo. Artinya ya Ya. Ya. itu dua tipikal pembalap yang katakanlah kalau ketemu sirkuit yang udah high speed itu nggak ada istilahnya duel-duel yang sangat asik dinikmati. Jadi untuk Heres ini nantinya tentu akan terjadi duel ketat di antara pembalap dari awal sampai akhir balapan. Nah, siapa yang bisa istilahnya benar-benar thinkful atau punya strategi yang jitu, dia yang bisa menang di Heres. Selain itu, setelah Heres, ini ketemu sirkuit-sirkuit yang notabene hampir sama dengan Heres. Udah old, konvensional, technical. Jadi bisa jadi gambaran kalau memang udah dengan modal di Heres, mereka bisa istinya langsung adaptif, menghadapi sirkuit berikutnya, mulai mulai dari entarnya Prancis di Lemang, kemudian entar Mugello, dan yang lainnya. Ini benar-benar sirkuit yang istilahnya jadi modal dasar bagaimana mereka menerapkan setting motor di Heres nanti, Jang. Oke, baik. Nah, benar sih karena katanya Andrea Dovizioso juga bilang kan di Qatar itu kenceng, cepat. Iya, Portimao juga kayak gitu ya. betul, Speed, power apa segala. betul. Begitu nanti ketemu di Jerez gitu ya, di Kotas apalagi sama juga tuh kurang lebih ya Memang, tiga seri pembuka ini mah udah ini udah iya, Marquez. iya, Terus betul, pokoknya tiga sirkuit pembuka ini nih, tiga sirkuit di awal ini, semua tuh it's all about speed, it's all about power gitu. iya, Makanya Andre Dovizioso bilang tunggu di Jerez karena nanti setuju. nih feel-nya semua rider, semua itu akan berubah. Kayak Betul, betul. nah loh, ini gimana nih ya gitu dari digeber terus gitu kan Betul, dengan speed. betul. Nah begitu ketemu Jerez yang teknikal kayak kata Mas Joni tadi, nah loh, ini gimana nih gitu kan. Nah jadi akan kelihatan potensi yang sesungguhnya di situ. Oke, kita tungguin aja kalau gitu. Nah, ini news flash-nya udah, Mas Yap, Joni. Sekarang kita yap. akan ngajak sebetulnya ini tuh orang banyak yang bertanya-tanya juga gitu kan. Mhm. Kenapa sih se-hype apa sih orang ini gitu? Iya, Kita akan bedah
kita jarang banget loh Iya, nge-highlight iya, satu orang rider, tapi kayaknya 10 tahun sekali bolehlah kita betul. ngomongin karena emang ini orang kayaknya emang fenomena 10 tahun sekali. Jangan kemana-mana, tetap di Ya. Pedok Talk. Kembali lagi di Pedok Talk. Nah, tadi kita udah ngobrolin banyak banget informasi-informasi yang sebenarnya sih agak membuat semua tuh deg-degan ya gitu karena Iya, race emang lagi nggak ada, nggak ada, tapi antara betul. deal Ducati sama Pramac, terus ada Yamaha lah, terus ada Iya, pokoknya ribet banget nih sebenarnya. Nah, tapi sekarang kita akan bersenang-senang aja karena kita suasananya sudah menyambut Lebaran, Lebaran. nanti malam juga takbiran insya Allah gitu ya, udah siap-siap berkumpul dengan keluarga, nggak bisa lama-lama dengerin Pedok Talk-nya juga. Tapi boleh lah dicicil, nanti kalau lagi perjalanan pulang macet dengerin kita aja ya Mas Joni ya, Ya, gitu kan. Nah, amin. aku tuh pengen ngajak ngobrol tentang Ya, Pedro Acosta. betul. Karena ini anak baru yang kita tuh biasanya kalau ngajak ngobrol ya yang udah ya Peko Bagnaia waktu itu ada kita bikinin profilnya karena Iya, dia memang juara dunia kali betul. lagi gitu kan, Fabio Iya, Quartararo juga gitu. Nah tapi kali ini kita mau ngomongin tentang Pedro Acosta karena ini kan anak baru, rookie, betul. terus fenomenal. Tiba-tiba dia cuma butuh 2 race udah naik podium. Iya, Nah, pengen aja kenalan Pedokru nih, sebetulnya siapa Pedro Acosta. Dan disinilah sebetulnya aku mau nunjukin juga ke Pedokru bahwa Mas Joni ini selalu aku ibaratkan seperti buku ensiklopedi MotoGP berjalan. Karena dia tuh hafal semuanya gitu. Dan rider-rider tuh kadang kalau belum masuk radar aku aja, Mas Joni udah bilang, wah Jeng, ini rider ini kayak Fermin Aldeguer gitu iya, kan. Ini bagus loh, dia tuh gini, 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 gini. Hah, masa sih Mas Joni gitu? Karena Mas Joni tuh kalau ngikutin rider udah dari Moto3, bahkan nggak Moto3, dari Red Bull Rookies Cup, British Cup. dari Iya, Chef gitu. Jadi betul. emang andal banget nih Mas Joni. Nih, aku kenalin dulu Pedro Acosta. Jadi ini adalah It's All About Pedro Pedro pokoknya. Kalau Acosta. ada film Vote for Pedro. Jadi Pedro Acosta itu nama lengkapnya Pedro Acosta Sanchez, lahirnya 25 Mei 2004. Betul. Si kecil 2004, Iya, Mas Joni udah ngapain? 2004 udah jadi wartawan, Jeng, kemana-mana liputan. Udah jadi wartawan ya, udah Iya, cari duit. Nah, dia baru betul. baru brojol nih. Nah, dia kenal motor di umur 5 tahun Betul. sejak bapaknya beliin dia motor motocross. Sejak itu udah Iya, nggak pernah balik lagi betul. di luar dunia motor. Pokoknya udah Iya. mentok aja di situ. Nah, dia itu karirnya pertama kali mulai 2017 ya Mas Joni ya? 2017, betul. Cukup 2017 istilahnya di Pri sebetulnya itu ya. betul. Kemudian dia ikut Red Uh, Bull Rookies Cup yang merupakan hmm, istilahnya feeder buatan daripada brand minuman energi Austria, Red Bull. Dan salah satu di uh, belakangnya itu memang dulu tuh ada sosok yang udah menanganin tim MotoGP WCM waktu itu yang pertama kali Red Bull tampil di GP500. Jadi saya melihat memang ya Pedro Acosta ini udah bener-bener istilahnya impian dari Red Bull untuk bisa mencetak, membina pembalap MotoGP masa depan. Ketemu deh dengan hmm, Pedro Acosta. Langsung tuh segala oh, macam. Jadi kalau pamannya kita bandingkan kenapa siklus 10 tahun ini kejadian, kalau kita ingat Valentino Rossi itu kan dua kali, dua kali, dua kali, dua kali, 2000 naik, 2021 kemudian juara dunia. Nah, kemudian hilang cukup lama, nongol. Sebenarnya waktu itu sih pengennya digadang-gadangnya sih Jorge Lorenzo. Cuma waktu itu Jorge Lorenzo agak sedikit skip di K125-nya dan kemudian itu nama seorang Marc Marquez di 2013 dan bahkan itu ditegaskan sendiri oleh manajernya saat itu Emilio Alzamora untuk mendapatkan sosok Marc Marquez itu istilahnya satu berbanding sejuta pembalap akan lahir di setiap satu dekade. Sekarang yeah. kejadian setelah sekian lama nggak ada siapa yang diharapkan Pedro Acosta. Dan Pedro Acosta ini Iya, iya, kenapa iya. saya bilang ini seperti anak bener-bener pegangan Red Bull, karena memang dengan kehadiran Pedro Acosta ini Red Bull membuat segala macam cara
apapun itu, tapi masih dalam koridor yang istilahnya koridor yang legal gitu. Bagaimana dia Hmm. kemudian membuat tim Moto3 semuanya dari KTM, karena Red Bull terikat kontrak langsung secara eksklusif dengan KTM yang notabene sama-sama dari Austria. Kemudian di Hmm. Hmm. Moto2 mereka memegang salah satu istilahnya tim yang mencetak pembalap muda itu Ajo dengan KTM, dan bahkan kemudian KTM juga agak sedikit berbeda dengan tim-tim yang lain. Mereka itu istilahnya benar-benar menjadikan salah satu Hmm. istilahnya bagian dari proyeknya itu produk produk luaran dari KTM, yaitu suspensi WP, itu ada di setiap kelas Moto3, Moto2 sampai Oh, kemudian MotoGP. Ini bukan kemudian ini itu sih emang bisnis aja, enggak Jeng, tapi si suspensi WP ini sadar bahwa pembalap mulai dari kecil kemudian di kelas menengah sampai MotoGP, kalau sudah hafal dengan karakter suspensi yang sesuai dengan karakter motornya, itu akan jadi satu modal lebih. Ini juga yang istilahnya I menjadikan Pedro Acosta cukup bagus tampil di MotoGP. Namun terlepas dari itu semua, hmm. saya melihat Pedro Acosta ini sudah kelihatan istilahnya ciri khas karakternya adalah saat di Moto3 Jeng, pada saat bagaimana dia tampil di Doha itu, ya tidak tampil di pole position, bahkan dia kena hukuman harus Ya. start dari posisi pit Oh. lane. Iya, Tapi iya, kemudian iya. dia berhasil menang. Iya, bener, bener. Itu Terus 2020 ya? 2020 Jang, artinya memang karirnya pun Oh, cukup cukup unik, dan kemudian saya melihat bahwa karakter dia yang istilahnya di saat pembalap Moto3 itu lebih lebih istilahnya punya mental tuh, gue ngikutin dah, ngambil curi angin dah atau apa, ini enggak, dia tuh bisa istilahnya ngambil, dan juga dia punya ciri khas yang agak unik, yang jarang, yang istilahnya ini bet- memang cuman pembalap pembalap punya ciri khas, yaitu dia mengambil istilahnya lawannya itu dari sisi dalam, Jang. Ini jadi mengingatkan saya ke seorang Jorge Lorenzo. Kalau Jorge Lorenzo dari sisi luar, makanya dia Iya. dijuluki Porfuera. Nah, kalau saya melihat Pedro Acosta ini, bisa jadi dia jadi ya anti teorinya si Jorge Lorenzo Harga. dengan nama Por Dentro. Bagaimana kita lihat di Portugal, kemudian kemarin di Qatar, dia selalu menyalip, ya Hmm. yang bikin gedeknya itu juara dunia itu diambilnya dari sisi dalam. Jadi ini yang menjadi sisi unik, dan kemudian kalau kita melihat kenapa dia disebut-sebut siklus 10 tahunan, cuman bisa dihitung jari yang pembalap dalam era rentang MotoGP 4 tak ini, pembalap yang sebelum ke MotoGP itu bisa meraih dua titel juara dunia di kelas dasar dan di kelas mediocre. Hanya pertama Betul. Iya, siapa aja yang yang kalau itu Valentino Rossi, tapi itu belum sebelum era 4 tak sih. Kemudian ya. ada Marc Marquez, dia di Hmm. 125 Moto2, kemudian juga ini adanya Alex Marquez Alex Marquez. Moto3 Hmm. dan Moto2, cuman emang agak lama tuh prosesnya. Baru Iya, nih iya, iya, iya. Pedro Acosta dalam kurun waktu yang cukup singkat, 2001, 2002, 2003 udah langsung dua kali juara dunia Moto2 dan Moto3. Nah, dengan istilahnya karakter Betul. seperti ini, itulah kenapa disebut-sebut nih, waduh ini emang bukan rookie biasa aja nih, ini spesial rookie pakai telur 5 biji gitu, dan itu dibuktikan Nah, dibuktikan iya, 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 oleh iya. Pedro Acosta. Cuman memang agak sedikit kemarin tertahannya itu adalah tidak mulusnya Pedro Acosta langsung bersinggah sana di skuad MotoGP pabrikan. Mungkin kalau Iya. seandainya dia langsung ke pabrikan, itu udah langsung batut seperti yang pernah kejadian ke Marc Marquez di 2013 gitu, Jang, secara Tapi highlightnya. kan regulasi, ya Iya, kan, Mas Joni? Masalahnya regulasi. Tapi benar, jadi sebetulnya kalau mengikuti perjalanan karirnya Pedro Acosta, kayak yang tadi aku bilang, dia memulai karirnya 2017. Itu di Prix Moto3 Moto3 Championship of Championship. Spain. Terus udah gitu langsung lompat ke Moto3 Junior. Terus udah gitu 2019 tuh Red Bull Rookies Cup ya. Iya, Terus betul. udah gitu dia ikutan juga Film Chef juga ikutan. Nah Mm-mm. terus di 2020 yang tadi Mas Joni cerita itu adalah salah satu race yang gila Gila, banget gitu ya banget. di Doha. Jadi dia itu musim pertama sebetulnya Musim di situ pertama itu, dan Jang. dia harus mulai dari pit lane Iya, juara itu gila itu, banget. itu Aduh, betul, itu betul. Acosta gila, 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 gila. Nah terus Acosta ini juga bisa rekornya salah satunya adalah dia adalah
winner yang paling muda di Mugello, yang Betul. paling muda. Paling muda. Terus dia adalah Moto3 World Champion di rookie season tahun 2021. Betul. Baru pertama kali Betul, dia langsung langsung juara dunia. Iya. Iya. Terus Moto2 ini dapat Rookie of the Year title juga. Iya. Dan di tahun 2023 yang lalu dia resmi menjadi Moto2 World Champion. Dan ini selebrasinya lucu banget juga. Dan ini salah satu yang menarik juga ya Mas Joni. Dia selebrasinya tuh mengingatkan akan Valentino Rossi Iya. juga. Iya. Yang pas jadi juara dunia 2023 dia jadi tukang pizza gitu ya. Ada Acosta Pizza. Itu juga gemes tuh. Terus dia juga yang paling mengesankan sebetulnya dari aku adalah bukan rekor-rekor dia segala kemenangannya. Itu sih udah pastilah. Iya. Tapi dari sisi keluarganya juga. Mungkin Pedro Cruz juga sempat ingat kemarin waktu abis dari Portimao ya gitu. Iya. Terus udah gitu dia lagi mau media conference gitu. Betul. Terus ada yang tanya, kamu baliknya kapan? Iya, pesawat aku ntar malam segala macam. Kayaknya ngomongnya juga sama jurnalis juga sih gitu Iya, kan. dia Terus jurnalis yang dia kenal, bener. Iya. Lu kapan terbangnya gitu? Iya. Ntar malam gitu. Lu kapan? Aku naik van. Hah? Naik van? Iya. Kamu rider MotoGP kan naik van? Ya, aku miskin. Aku belum punya uang. Jadi aku naik van aja 8 jam. Ya. Tapi dari situ tuh menarik banget ya. Dan ketika aku coba cari data-datanya gitu. Aku cari ceritanya. Ternyata dia tuh bapaknya nelayan ya? Nelayan ya. Makanya bapaknya tuh nelayan. Dan sebenarnya tuh kakeknya yang istilahnya ngojok-ngojok Pedro Acosta untuk ikutan balap motor. Makanya dia bilang kalau ya jadi si bapaknya kemudian ya udah nurut sama kakeknya dikarirkan. Jadi makanya dia begitu berterima kasih kepada sosok bapaknya sampai dia bilang kalau umpamanya bapak saya kagak jorok-jorokin timpel di balap, mungkin gue jadi nelayan juga kayak kakek gue. Dan itu sebabnya yang unik dia bilang sampai itu bapaknya kenapa dia bikin namanya El Tiburon, itu bapaknya yang bikin logo Q-nya itu. Sampai dia bilang ada yang kalau mamanya di Moto2 dan di Moto3 jelek amat itu logo, apa sih maksudnya? Ya gue bikin ini hiu. Kenapa gue nggak ubah-ubah? Ini asli bikinan bapak gue. Jadi kalau umpamanya gue sampai mengubah dengan istilahnya model yang lebih bagus, gue nggak menghargai bapak gue yang istilahnya udah berjuang sampai gue seperti ini. Jadi benar-benar family man banget gitu. Dan juga soal menyinggung Pedro Acosta naik van, ini ngingetin dengan Valentino Rossi yang di awal-awal karirnya juga gitu, Jang. Istilahnya berangkat ke balapan tuh nggak pakai tiket kayak sekarang, bener-bener bawa mobil, bawa truk, nyupir, nyantai, ngobrol-ngobrol dengan mekanik. Dan juga ada salah satu uniknya antara kebanyakan pembalap-pembalap muda kan, dia kan 2024 katakanlah ya Rossi udah balapan MotoGP dan kemudian 5 tahun 2009 Valentino Rossi juara dunia. Pedro Acosta nggak memfavoritkan Valentino Rossi loh. Padahal yang lain-lain kan Alex Rins, yang kemudian Miguel Oliveira, Valentino Rossi. Dia malah mengidolakan Kevin Swan. Idolanya Valentino Rossi sama juga. Iya, artinya sama Casey Stoner. Kevin Swan kan kalau umpamanya ngelihat dari angkatannya, lah angkatan kakek gue nih, tapi malah jadi idola seorang Pedro Acosta. Jadi saya melihat memang dari cara pikirnya juga udah melihat bahwa anjir, dan seorang Kevin Swan ini memang idola-idola banyak pembalap juara dunia. Ya nggak tahu apakah dengan sama-sama mengidolakan si Kevin Swan juga akan menjadikan Pedro Acosta ke jalur juara dunia MotoGP di masa depan. Sama satu lagi yang dia suka banget, idolanya siapa coba Mas Joni? Siapa, Jeng? Michael Dunlop. Oke, itu ya, Ironman of City. Iya, nah ini beneran cerita ordal. Ini beneran ordal kali ini. Iya. Jadi Simon Peterson tuh cerita sama aku karena kita ngobrolin tentang Pedro Acosta gitu kan. Dia bilang kemarin tuh aku ngobrol sama Pedro Acosta. Jadi Pedro Acosta ini beneran dari mulutnya Pedro Acosta sendiri ya. Dia itu ngefans sama Michael Dunlop dan dia itu sebenarnya kalau boleh, tapi masalahnya di Spanyol nggak boleh. Kalau boleh dia juga pengen ikutan tuh Ironman of TT. Jadi emang nggak boleh. Jadi udah ada peraturannya rider Spanyol. Orang Spanyol tuh pokoknya nggak boleh ikutan Ironman of TT gitu ya Mas Joni ya. Jadi itu perlu ada license-nya dan pemerintah Spanyol tidak akan mengeluarkan itu. Tapi si Pedro Acosta itu bilang gitu ya, pokoknya kalau ada Ironman of TT gue mau nonton karena gue seneng banget. Menurut gue yang paling seru di race di seluruh dunia itu adalah Ironman of TT. Jadi emang waktu
Simon Patterson dan istrinya Maddie juga pas cerita ke aku, ini anak emang beneran pengen nonton gitu. Jadi ntar kalau misalnya kita nonton, kita janjian aja gitu. Mereka juga Oke. ngajakin aku nonton kan. Aku antara pengen nonton sama takut kena motor yang crash juga sih. Itu kan Iya, soalnya baik yang nonton juga yang race, apalagi gitu ya. Yang nonton aja deg-degan, gimana yang race jalan coba raya, gitu. Jeng. Jadi Bener-bener jalan raya. Nggak jalan ada, kayak bener. kagak ada istilahnya run-off area, kagak ada Off. gravel trap. Kalau kenapa-kenapa ya udah bismillah aja pokoknya emang ya. Betul, Nah tapi betul. sebetulnya dari yang Mas Joni cerita itu bener banget. Kenapa sosok Pedro Acosta ini menjadi sangat menarik karena terlepas dari semua prestasinya dia dengan segala macam rekornya dia, menurut aku yang kalau buat aku menariknya adalah dia tuh menghargai banget bapaknya dan juga kakeknya. Bahkan dia juga bilang, ini tahu gak sih bapak dan kakek gue ini sampai menggadaikan perusahaannya Iya, karena emang aku tuh gak punya uang. betul. Mereka menggadaikan perusahaannya dan ini adalah sebuah gambling, perjudian yang Betul. nggak tahu deh, pokoknya aku tutup mata aja, aku percaya aja gitu. Jadi sampai segila itu gitu ya, dia berterima kasihnya sama bapaknya dan juga kakeknya. Makanya emang bisa dibilang dia tuh tua ya jiwanya ya, Iya, Jeng. ya nggak sih Mas Doni? Iya, Karena kayak 19 tahun loh gitu, tapi betul. dewasa banget. Dan salah satu hal yang menarik tadi Mas Joni bilang kan, kalau rider-rider MotoGP itu biasanya kan sangat eksklusif, Iya, kayak megastar. betul. Justru ini menurut Paul Trevatan, ini adalah kru chiefnya Kucing. Pedro Acosta. Iya, Dia bilang, "Eh, sebenarnya ya anak aku, anaknya Paul Trevatan, segede Pedro lah." iya. Bilang gitu. Seumuran sama anak aku. Tapi aku ngeliat dia, ini anak emang udah Gigi. tua kayaknya deh gitu. Sebenarnya jiwanya tuh tua banget karena butuh hanya beberapa hari Iya, Pedro Acosta tuh udah hafal semua kru yang ada di boxnya dia. betul. Dan Betul. itu menurut Paul Trevatan jarang banget ada rider MotoGP kayak gitu. Kadang dia nggak tahu kok orang yang megang bannya siapa. Iya, Kadang mereka nggak tahu gitu. iya, iya. Tapi dia tuh benar-benar sampai sedetail itu gitu ya Mas Joni ya. Nah, kalau menurut Mas Joni, prestasi apa, ini sebagai pertanyaan terakhir, prestasi apa yang bisa kita harapkan? Kalau juara dunia sih mungkin tahun ini ya enggak sih ya Iya, gitu iya, menurut iya. aku juga. Tapi atau juga. Tapi prestasi apa yang menurut Mas Joni bisa diharapkan dari Pedro Acosta di musim 2024 ini? Kalau harapan saya sih dia bisa meraih podium tertinggi MotoGP musim ini sebelum usianya genap 20. Artinya jadi ya sebelum Mugello. Karena apa? Karena Sebelum Mei. Mm-mm. karena kan dia 25 Mei 2004. Setelah itu 20. Kalau paling kalau setelah Mugello itu agak jauh tuh. Kalau seandainya dia berhasil melakukan hal itu, dia kembali memecahkan rekor yang diciptakan Marc Marquez menang di MotoGP di karirnya itu pada saat 2013 Mm-mm. masih umur 2000 masih umur 20 lebih. Nah, kalau Pedro Acosta bisa menang mungkin di Amerika, kemudian di Jerez ataupun nanti di pokoknya sebelum Mugello ini bisa menang nih. Berarti dia masih usia 19 dan dia bikin rekor baru, Jeng. Dan ya harapannya sih kalau umpamanya lebih ambisiusnya sih ya itu tadi, Jeng. Juara dunia musim ini mesti kata Jeng. Wenjer, bejijik kalau juara dunia. Makanya ya meskipun aku juga seneng sih gitu, aku paling seneng kalau terbukti salah gitu sebenarnya. Dan Betul, betul. yang bikin plot twist itu adalah seorang yang sebenarnya aku juga suka juga gitu kan, Pedro Acosta. Nah tapi kalau pertanyaan terakhir buat Mas Joni, kalau dilihat dari overtake-nya dia kemarin di Iya, Portimao gitu iya, kan, semua orang ngomongin itu. betul. eh Yakin gak sih Mas Joni dengan dia tadi Mas Joni bilang targetnya dia bisa menang sebelum Mugello gitu Iya, kan? iya. Yakin nggak dengan ngelihat teknik dia overtake segala macam kayak gitu-gitu? Saya yakin sejalan dengan istilahnya apalagi nanti kalau ketemu sirkuit Eropa dan dia tuh sebenarnya dengan sirkuit yang istilahnya sudah kenal dari yang di Eropa karena kan dia sudah paham dari mulai kelas dasar kemudian Red Bull Rookies Cup, Moto3, Moto2 dia udah tahu bagaimana Ya. cara membawanya dan sekarang udah mulai mengerti pembawaan motor MotoGP Ah, dan dia juga udah mulai paham kemarin tuh kan sempat Winjir dia garang banget nih ngambil-ngambil ntar abis lagi nih kayak di Qatar ternyata iya 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 dari iya. situ ya Iya, saya optimis Pedro Acosta akan bisa istilahnya lebih cepat menggasak podium tertinggi sehingga membuat rekor baru lagi di MotoGP musim ini. emang kalau jurnalis tuh beda ya kata-katanya ya, menggasak tuh. Gak mungkin gue keluar kata-kata kayak gitu Mas Joni. Itu cuma jurnalis senior yang akan keluar kata-kata menggasak tuh. Coba dicari di KBBI kalau misalnya adik-adik pedokru nggak tahu gitu ya. Terima kasih banyak Mas Joni. Ini kita nggak Sama-sama jam lama-lama. siap. Jadi aku tahu Mas Joni udah mau siap-siap masak sambal goreng ati Ini gitu tahu kan. Labu.
Ayo, kalian jangan berantem-berantem. Mendingan share sama aku sama Mas Joni di kolom komen. Makanan apa yang udah kalian siapin mulai dari hari Betul. ini. Mas rendang kadang perlu waktu 2 hari loh. Ya kan? Siap. Terima kasih banyak. Pokoknya kita akan ketemu lagi insya Allah minggu depan. Dan jangan Insya lupa, Allah. ini adalah race weekend. Kita akan menyaksikan race di kota Circuit of the Betul. Americas. Apakah mungkin Marc Marquez akan kembali lagi merebut tahtanya sebagai sheriff of the Cotas, ya kan? Iya. Atau mungkin Pedro Acosta kejutan. Tapi jangan lupa, ini ada Pecco Bagnaia yang Ya, membuat redemption karena sama kemarin nggak dapat poin sama sekali. betul. Tapi ada Jorge Martin yang juga masih memperebutkan kursi berada di samping Sang, Pecco Bagnaia 2025. betul. Gitu. Oke. Terima kasih banyak Mas Joni. Kita harus bilang mohon Sama-sama Jen, maaf lahir dan maaf batin dan juga batin buat ya. kru, buat Mas Joni juga. Terima kasih Terima kasih banyak. Mohon maaf sama-sama kalau Jen. selalu aku repotin. Kita ketemu lagi minggu depan untuk ngomongin tentang Circuit of the Americas. Oke, jangan lupa buat like dan juga Ya. subscribe. Kita akan ketemu lagi di Pedok Talk selanjutnya. Bye. Bye. Muah.